hambamu, Pastor Matthew dan Pastor Yakobus Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Pastor Matthew. Terima kasih Pastor Paul, terima kasih Ibu Catherine, terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada saya untuk sampaikan firman Tuhan pagi hari di Malaysia, Indonesia, dan juga malam hari di Indonesia. Saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah task. Sebentar. Jadi task or people oriented. Apa yang dimasukkan dengan task ataupun people oriented? Nah, saya akan bahas dengan Bapak Ibu sekalian dengan waktu singkat yang diberikan kepada saya. Saudara, arti task atau oriented artinya sebetulnya adalah posisi kita, arah tujuan kita itu kemana dan ke siapa sebetulnya. Jadi, task or people oriented. Saudara, saya masih ingat beberapa bulan yang lalu, saya telepon salah satu teman saya, pendeta. Saya menelepon dia, cuma calling karena tiba-tiba saya ingat tentang dia, saya call dia. Dan tiba-tiba dia bertanya ke saya begini, why are you calling me, Pastor Matthew? Are you selling MLM product? You want to introduce your product to me? Saya bilang, no. Saya bilang, saya call dia bukan karena saya perlu sesuatu dari dia. Enggak. Saya call dia karena saya memang mau calling dia, saudara ya. Karena saya tiba-tiba ingat hamba Tuhan ini. Jadi, saudara, ada begitu banyak. Seringkali kita lihat dalam kehidupan kita juga sama, kita call orang, kita cari seseorang karena kita membutuhkan dia. Sebetulnya itu lebih banyak saya kategorikan ini sebagai task oriented, saudara. Jadi kita akan lihat selanjutnya gereja lebih banyak fokus pada ministry ataupun task oriented dan bukan relationship atau family. Saudara, kita hari-hari ini kehilangan hal ini, saudara, di dalam gereja. Fokus kita itu mulai melenceng, menyimpang. Kenapa saya berkata demikian? Seringkali gereja lebih banyak fokus pada ministry oriented, ministry atau task, suatu tugas. Tapi kita lupa tentang relationship dan keluarga. Saudara, hari-hari ini ada dua hal yang Tuhan sedang ingatkan saya secara pribadi, dan saya percaya juga sebagai tubuh Kristus. Saudara, tubuh Kristus itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu harus kerjasama sebagai big family of God. Makanya saya suka dengan, saya nggak tahu slogan, atau ya slogan GBI dulu, GBI family apa? Successful family. Saya masih ingat successful family. Karena kenapa, saudara? Kalau seorang dalam keluarga sukses, semua sukses, saudara ya. Jadi a successful family. Jadi gereja harus berfungsi sebagai family. Dan juga kita lihat di sini, Yesus itu sangat people oriented. Saudara, Yesus itu sangat fokus ke orang, saudara, bukan ke tugas. Seperti saya katakan tadi, kita call orang, kita perlukan orang bukan karena kita butuh bantuan dia. Kita call orang karena kita mau mengasihi dia seadanya. Jadi saudara gini, Yesus dalam pelayanan Yesus kalau kita pelajari, saya percaya Bapak Ibu Saudara jago-jago kristologi, kalau kita pelajari, Yesus itu pusatnya itu banyak ke orang, saudara. Kenapa saya berkata demikian? Kita lihat yang pertama, ya. Kita lihat yang pertama, Yesus ke rumah Zakius, sekalipun dia tahu latar belakangnya. Jadi kita lihat begini, Yesus itu sangat people oriented, ya, sangat berpusat kepada orang. Saudara, Yesus tidak lihat latar belakang kita. Kita ini bejatkah latar belakang kita, parahkah kita ini dulu preman kah, apa enggak? Yesus itu begini, dia sangat berpusat kepada orang. He is interested with people, not with the job. Yesus itu lebih tertarik dengan manusianya, bukan kepada tugas dan tanggung jawab diberikannya. Jadi
Tugas atau tanggung jawab itu otomatis akan datang kalau kita lebih banyak fokus kepada people oriented. Saudara, Yesus sekalipun Yesus tahu ya Zakheus orang yang kayak apa, licik, menipu, buang orang dan sebagainya. Tapi Yesus tetap berkata begini, Zakheus, I'm going to come to your house today. Wow, kenapa? Karena Yesus tuh passionnya itu kepada orang. Second kita lihat yang kedua, Yesus itu tergerak oleh belas kasihan, ya. Yesus tergerak oleh belas kasihan lalu dia memberi makan kepada 5.000 orang. Saudara begini, ada begitu banyak orang mengikuti Yesus, orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, mau mendengar pesan daripada Yesus. Begini saudara, lebih daripada 5.000 orang mereka mendengar Yesus, dan Yesus nggak berkata, oke, saya udah sampaikan khotbah, mujizat terjadi, let's go back. Enggak. Yesus tertarik dengan mereka. Yesus memperdulikan sana makanan mereka. Mereka tuh perlu makan, mereka tuh perlu minum, mereka tuh punya kebutuhan. Kenapa? Karena Yesus tuh berpusat lebih banyak ke orang. People oriented. Ya, kita lihat poin kita yang ketiga. Yang ketiga, Yesus ke rumah Marta dan Maria yang menyembuhkan Lazarus. Saudara, kenapa? Karena Yesus lebih banyak fokus kembali ke orang. Bisa saja saudara, Yesus berkata, aduh nggak usah ke rumah Maria dan Marta lah, saya punya tugas yang lain, saya mau kerjakan dan sebagainya. Tapi begini saudara, sekalipun Yesus lambat beberapa hari, tapi Yesus tetap ke rumah Maria dan Marta. Kenapa? Karena Yesus sekali lagi, people oriented. Nah, yang selanjutnya keempat, kita lihat, Yesus bercakap dengan wanita Samaria di sumur. Kita tahu di dalam ini kita bisa pelajari saudara di dalam Yohanes pasal 4. Sekalipun saudara, orang-orang Samaria itu dipandang rendah, tapi Yesus datangi mereka. Kenapa? Karena Yesus lebih interested dengan orang. Dia tidak lihat status kita, dia tidak lihat apa kedudukan kita, dia enggak, saudara. Yesus datang ke kita. Kenapa? Karena Yesus itu pusatnya kepada people. Yesus itu orientasinya itu kepada manusia, bukan kepada tugas. Next, kita lihat. Yesus melayani pengikutnya supaya mereka juga lakukan perkara yang sama. Saudara, ada sesuatu yang Yesus lakukan yang benar-benar blows the mind of his disciple. Ada sesuatu yang Yesus lakukan benar-benar itu membawa dampak yang sangat besar kepada murid-muridnya. Yesus lakukan ini. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 4 dan 5. 4 dan 5 dikatakan begini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggannya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu mengikatnya dengan kain yang terikat pada pinggannya itu. Saudara, kita lihat poin yang kelima adalah Yesus itu lebih interested kepada orang. Jadi poin 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sangat, saya percaya Anda bisa tambahkan, Anda bisa add on lebih banyak poin. Itu berbicara tentang apa? Yesus tertarik dengan orang, bukan tugas. Jadi Jesus is more interested with people. Nah, next kita lihat selanjutnya. Meaning of people oriented. Apa sih yang dimasukkan dengan people oriented? Apa yang dimasukkan dengan people oriented? Nah, apa yang dimasukkan dengan berorientasi keluarga? Saudara begini, tubuh Kristus itu keluarga. Ada begitu banyak lagu-lagu yang bicara tentang keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan. Ada banyak lagu-lagu berbicara tentang keluarga. Hari-hari ini saudara, gereja harus melihat dari sudut pandang keluarga. Jadi kita lihat orang yang berorientasi keluarga adalah seseorang yang sangat peduli pada setiap anggota keluarga dan memastikan mereka merasa aman, diperhatikan, didengar, serta diterima apa adanya. Saudara, Yesus itu fokusnya, orientasinya, itu people. Makanya saudara, Yesus itu sangat fokus pada orang. Yang keluarga yang saya masukkan di sini, saudara, bukan keluarga ya anak-anak kita, enggak, saudara. Saya masukkan keluarga di sini adalah di gereja, tempat kita di mana kita melayani, jemaat yang kita melayani, staf yang dipercayakan kepada kita. Ini yang saya masukkan dengan keluarga. Jadi hari ini saya akan bahas tentang dua hal. Satu hal tentang keluarga. Jadi Yesus lebih tertarik dengan family oriented, lebih tertarik dengan family dibanding dengan task oriented. Yang next kita lihat.
Yesus, kita harus, kalau keluarga saudara, kita harus mengasihi tanpa syarat terlepas dari segala kekurangan. Saudara, sebuah keluarga Kristus, keluarga Tuhan, sebuah keluarga, a family, kita harus mengasihi sesama kita terlepas dari segala kekurangan. Saudara, siapa tidak punya kekurangan, saudara? Setiap kita punya kekurangan. Kita ini dulunya orang-orang berdosa. Berdosa sekalipun, Yesus tetap mati buat kita di kayu salib. Yesus nggak pernah lihat latar belakang kita. Jadi saudara gini, gereja harus berfungsi sebagai keluarga. Kalau gereja berfungsi sebagai keluarga, orientasinya keluarga, maka saudara begini, staf-staf yang kita gembala, staf-staf di kantor, itu mereka akan merasa aman. Mereka merasa diperhatikan, mereka merasa didengar, dan mereka merasa didengar dan diterima apa adanya. Saudara, seringkali kita lihat staf-staf saudara mau kantor atau dimanapun di saudara ya, mereka karena salah tingkah. Kenapa? Karena tuntutannya terlalu great yang kita nuntut dari mereka. Nah, kita tidak pernah terima mereka apa adanya. Mengasihi, kita harus mengasihi tanpa syarat terlepas dari segala kekurangan yang orang-orang punya. Siapa nggak punya kekurangan? Kalau hari ini saudara dengan saya tidak punya kekurangan, saya pikir kita bisa jadi levelnya malaikat aja, saudara. Ya kan? Dan next kita lihat di sini, lawan dari berorientasikan keluarga. Apa? First, kita lihat, kalau kita sudah lawan dari orientasi keluarga, egois. Jadi kalau kita hanya mau taskmaster, kita hanya mau tugas kita selesai, tugas kita yang jadi, saudara, kita paksakan. Kita sangat egois sekali, saudara. Ya, sangat egois sekali. Jadi next kita lihat kedua, berpusat pada diri sendiri, saudara. Selfish attitude. Jadi kalau kita ini tidak punya sifat family oriented, saudara, kita akan sangat punya. Kalau kita tidak punya attitude family oriented, maka kita akan berpusat pada diri sendiri. Semuanya untukku, 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 dan untukku. Everything about me. Nah, saudara begini, makanya di dalam gereja kita lihat ada begitu banyak full timer. Mereka keluar. Kenapa? Karena pemimpinnya egois sekali, saudara. Ya kan? Pemimpinnya memikirkan tentang dirinya sendiri, berpusat kepada dirinya sendiri. Dia mau tugas yang diberi selesai, by hook or crook, dia mau tugasnya selesai. Karena tekanan, saudara, full timer banyak yang keluar, hamba-hamba Tuhan banyak yang keluar. Nanti kita akan lihat statistiknya, saudara ya. Next kita lihat. Kita merasa diri paling benar dan paling tahu. Jadi lawan dari berorientasikan keluarga, kita merasa paling benar dan paling tahu. Seolah-olah kita merasa diri kita ini maha tahu. Ya. Seringkali ini yang terjadi kalau kita tidak berorientasikan keluarga. Next kita lihat, ya. Seseorang yang tidak memiliki nilai kekeluargaan akan selalu memikirkan diri sendiri terlebih dahulu dan menempatkan kebutuhan, keinginan di atas keluarga. Jadi saudara, kalau orang yang sangat selfish, dia akan memikirkan diri dia. Dia akan memikirkan kebutuhan dia. Dia akan memikirkan keinginan dia di atas keluarga. Itu sudah selfish attitude sekali. Makanya banyak orang-orang, banyak pelayan-pelayan Tuhan tertekan. Why? Karena ini salah satu faktor. Next kita lihat, saudara ya. Nah, saudara, menurut statistik provided ya daripada Josh Barna itu berkata seperti ini. Next kita lihat. Dia berkata, maafkan saya tidak ada terjemahan bahasa Inggrisnya di situ, tapi saya tidak sempat, tapi saya udah terjemahkan, saya akan bacakan. Tapi kalau dia saya akan bacakan. Dikatakan begini, lebih dari separuh pendeta pertimbangkan untuk berhenti dari pelayanan full time. Jadi dengan kata lain begini, 56% pendeta menyatakan tekanan pekerjaan yang luar biasa telah menjadi pertimbangan mereka untuk meninggalkan pelayanan. Saudara, kenapa? Karena gereja tidak berpusat kepada family oriented, tapi task oriented. Jadi get the job done, not family oriented. Makanya saudara, tekanan-tekanan ini membuat staff, membuat pendeta mundur daripada pelayanan. Next kita lihat.
2 antara 5 pendeta dikatakan begini, ataupun 43% menyatakan mereka merasa sepi dan terisolasi. Mereka merasa sepi, lonely, dan terisolasi, saudara. Lonely. Mereka nggak bisa ceritakan ke orang tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Kenapa, saudara? Kalau mereka ceritakan, takutnya saudara, itu bisa kemana-mana, saudara. Kenapa? Karena pendeta, pelayan Tuhan, tidak pernah merasa mereka ada dalam satu family yang secure. Next, kita lihat, saudara ya. Kita lihat selanjutnya. 80% pelayan merasa 80% pelayanan merasa pelayanan pastoral telah berdampak negatif bagi keluarga mereka. Banyak antara pendeta tidak ke anak pendeta tidak ke gereja karena apa yang mereka lihat bahwa keluarga mereka diperlakukan dengan tidak adil. Itu mengerikan sekali. Banyak anak pendeta tidak ke gereja sekarang karena apa yang telah dilakukan gereja kepada orang tua mereka. Mereka nggak ke gereja. Kenapa? Karena begini, saudara. Karena gereja menjadi tugas oriented dibanding dengan people oriented. Next, saya akan selesai dengan cepat. 70% pendeta tidak memiliki seorang yang mereka anggap sebagai teman dekat. Ini sangat mengerikan sekali. 70% pendeta, mereka tidak punya teman dekat, saudara. Mereka nggak punya teman. Karena mereka nggak punya teman, mereka tertekan, saudara. Ya, next kita lihat. Studying shown well that pastors, 38% pastoral wanted to quit compared to 29%. Saudara, ini statistik terbaru Januari 2021, saudara. Tadinya 38% pendeta-pendeta mau quit dari pelayanan, saudara ya. Mengerikan sekali. Kita lihat next. Mengapa pelayanan berorientasikan keluarga itu penting? Kenapa pelayanan berorientasikan keluarga itu penting? Kita lihat, saudara, kita lihat the next. Sebuah keluarga hadir jauh lebih dari sekedar acara khusus dan momentum-momentum penting. Saudara, begini, relationship kita dengan staff kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, itu bukan hanya staff dengan gembala, tapi saya pikir sebagai keluarga. Sebuah keluarga hadir jauh lebih dari sekedar acara khusus dan momentum-momentum yang penting. Next, kita lihat, saudara. Sebuah keluarga mendukung Anda secara mental dan emosional. Waktu saya bilang keluarga, saya masukkan keluarga Tuhan. Saya bukan bilang keluarga yang kita punya istri, anak-anak, enggak. Sebuah keluarga mendukung Anda secara mental dan emosional. Ikatan kekeluargaan menyatukan kita dan memberikan kepuasan tersendiri. Saudara, setiap kita, coba saudara bayangkan kalau kita punya keluarga, kita punya staff, kita memberikan mereka rasa aman, kita menganggap mereka seperti family, kita mengasihi mereka, sama seperti kita mengasihi anak-anak kita. Saudara, anak-anak kita juga bisa salah, anak-anak kita juga bisa bandel. Sudah, anak-anak kita juga bisa menjengkelkan. Anak-anak kita juga bisa membuat kita merasa benar-benar jengkel sekali. Tapi tetap, saudara, end of the day, anak tetap anak. Kalau kita bisa adopsi prinsip yang sama di dalam gereja, saya pikir begini, saudara, staf kita akan merasa setiap hari mereka ada di surga. Benar. Why? Karena mereka excited mau datang ke kantor. Tapi kalau di gereja, kalau di kantor, kalau di tempat di mana mereka melayani hanya ada tekanan, saudara, 1 hari rasanya 1000 hari. Why? Mereka nggak rasa excited. Next, kita lihat kesimpulannya, saudara. Gereja perlu pemimpin yang benar-benar punya hati Bapa dan berorientasikan kekeluargaan dan bukan task oriented. Saudara, hari-hari ini yang dicari, mau staff, mau siapa saja, saudara, itu gembala gereja, pemimpin-pemimpin yang punya hati Bapa.
Saudara, saya akan sangat tertarik dengan kalau saya lihat ada gembala-gembala punya hati Bapa, itu membuat saya itu seperti magnet, saudara. Tapi kalau pemimpin-pemimpinnya hanya seorang diktator, memimpin sebagai seorang diktator, saudara, saya pikir begini, sooner or later, nggak ada orang berminat, saudara, mau jadi staff dari sebuah gereja. Jadi hari-hari ini, saudara, let's be people-oriented, dan bukan hanya task-oriented. Tuhan Yesus memberkati. Jesus and find more people in his presence in Holy Spirit, ya. Jadi saya mendapatkan, saudara, bahwa sekarang bagaimana kita tidak hanya tadi dikatakan oleh Pastor Matthew, saudara, task or people oriented. Tadi kita merenungkan mengenai people oriented. Saya percaya inilah yang ada di hati Tuhan Yesus pada waktu dia melihat orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi saya tahu, saudara, bagaimana kita akan mempunyai hati Yesus itu yang mencintai banyak orang. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya melakukan tugas, saudara, ya, tadi juga memberitakan sharing firman juga bukan tugas, tapi adalah merupakan kerinduan kita semuanya. Jadi apa yang saudara ya bukan ditugaskan tapi akan sharing pada setiap pertemuan seperti ini adalah satu kerinduan kita untuk kita sharing dengan semua teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan ini. Dan saudara, memang saya tahu untuk kita mempunyai people oriented itu memang harus lebih banyak waktu bersama Tuhan Yesus, ya, supaya kita tahu isi hati Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagi setiap orang, saudara. Saya percaya kalau kita more time to sit down with Him in His presence, dalam hadirat Tuhan, seperti contoh tadi EPT, saudara. Saya tahu semakin banyak saudara ikut di EPT, maka di saat itu saudara sungguh-sungguh merasakan ini adalah satu keluarga kita, saudara, di EPT, baik dari LA, dari Kanada, dari Australia juga ada, dari berbagai tempat, saudara. Dan saya tahu ini adalah merupakan satu keluarga bagi kita semuanya. Nah, saya percaya bahwa semakin banyak kita juga memperhatikan orang yang susah, orang miskin, orang yang sulit, saudara. Semakin banyak kita mendengarkan berita-berita mengenai penderitaan daripada saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah yang dilanda kekeringan, ada gempa di Taiwan dan lain-lain. Nah, saya tahu ini membuat kita mempunyai lebih mengasihi jiwa-jiwa itu. Nah, saudara, saya tahu ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Jadi bukan tugas itu tadi, ya. Dan saya tahu tadi survei dari Barna itu memang, ya, saya tahu itu keadaan, saudara. Oleh karena itu saya percaya bagaimana kita melayani Tuhan supaya menyelesaikan, ya, amanat agung, tugas dan tanggung jawab daripada Tuhan itu adalah pada saat kita memang people oriented. Nah, saudara, saya percaya apa yang disampaikan Pak Yakobus ini, saudara, memang ya itu sesuai dengan tuntunan Tuhan hari ini. Jadi yang kedua, Pastor Yakobus tadi menyampaikan begini mengenai tadi, yaitu mengenai apa yang disampaikan Pak Yakobus, keteladanan. Nah, more time to see people. Nah, itu tadi, saudara, ya, saya lanjutkan tadi, sambung. More time to see people as their humanity and manifestation of Holy Spirit will flowing in our life and save more people for Jesus. Jadi saya percaya pada saat kita lebih banyak tadi, ya, people oriented, ya, people oriented di dalam as a humanity, dalam kekurangan mereka, dalam penderitaan mereka, dalam keadaan apapun, yang pasti memang banyak orang yang belum diselamatkan. Nah, oleh karena itu saat kita punya hati seperti Yesus ini, maka di saat itulah, saudara, pasti ada manifestasi daripada Roh Kudus. Tadi Pak Yakobus menyinggung mengenai manifestasi karunia roh dan buah roh. Nah, itu dengan sendirinya baru akan mulai manifestasi di dalam pelayanan kita ini, saudara. Ya, kalau ada
tadi ya, kita mengasihi jiwa-jiwa ya, dan juga bukan tugas tapi mengasihi jiwa-jiwa itu, saudara, maka disitulah ada flowing ya, ada mengalir dari dalam hati kita, seperti dikatakan tadi, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah ini saudara, flowing. Jadi bukan hanya, wah Tuhan, mana manifestasi Roh Kudus, mana karunia roh saya belum terima, ya, mana buah rohnya. No, tapi semakin banyak kita di dalam hadirat Tuhan, semakin banyak kita berdoa bagi jiwa-jiwa, maka saya percaya Tuhan akan memperlengkapi kita, memenuhi kita di dalam rohnya, yaitu dengan manifestasi Roh Kudus, tadi karunia roh, dan ada buah-buah roh, sehingga kita bisa menjadi teladan. Dan teladanan itulah yang akan membuat banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Jadi saya percaya saudara semua yang hadir, saudara pasti ya mendapatkan banyak berkat melalui pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan, dan saya harap melalui apa yang saya dapatkan ini yang saya share kepada saudara, supaya bagaimana pelayanan kita ini saudara semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya manifestasi karunia Roh Kudus itu dicurahkan, ada buah-buah roh di dalam hidup kita semakin nyata. Oh ratakasya, mari kita berbahasa roh, semua boleh diambil. Shikaralabaya ratakan dalam, semua boleh diambil berbahasa roh. Shikaralabala.